Bali Tower kan bangun banyak CCTV. Jadi Kominfo kan tahu ini. Dia nggak ada jaringan fiber optik. Jadi mesti paksa yang punya fiber optik kasih dia gratis. Ini untuk kepentingan TNI Polri. Kemarin TNI ngeluh, semua CCTV nggak bisa nyambung. Curiga pelarian pun nggak bisa nyambung semua. Jadi kita nggak bisa. Jadi kalau yang punya fiber optik, Pak, Bapak paksa dia, Anda mau nyumbang CCTV, pasangin, atau Anda cukup nyambungin fiber optik Anda ke CCTV yang sudah ada. Jadi bukan punya kita untuk dipakai buat umum gitu loh. Kalau dia merasa nanti cuma Bali Tower dapat nama, kamu tulis aja di situ juga, keluarin fiber optik oleh siapa gitu. Kalau itu potongnya Pak I, masih ketat ini Pak I mana ya? Saya kira terlalu lunak loh, ini di dalamnya ada pengkhianat atau apa nih Pak I? Saya pikir lamban loh, sampai smart city kita ini kacau loh. Pak I itu enggak, saya itu nggak pernah pakai wifi di sini Pak. Saya sampai suruh pasang 4G, kacau loh wifi kita nih. Naik turun, nggak bisa pakai. Saya nggak bisa pakai wifi kita nih, udah teriak setahun saya nih. Ngurusin wifi nggak becus. Smart city juga nggak becus. Ngurusin wifi aja loh, kita mau broadband yang besar, itu anak-anak yang magang itu Pak ya, yang startup itu Pak Haji, ngeluh mereka Pak. Nggak bisa kerja ya. Itu nggak bisa toleransi kayak gitu, ini urusan yang sederhana. Berita Jakarta juga nggak becus. Itu satu-satu kita udah kenceng. Ini harus cari di bawah nih siapa. Siapapun yang menghambat, saya udah kasih wewenang untuk pecah. Nggak mau lagi itu toleransi. Ini nggak bisa pakai Pak. Saya pakai 4G Pak. Saya sampai suruh Telkomsel pasangin, suruh datang sini supaya 4G-nya kenceng. Nggak bisa wifi. DKI punya semua. Nah sekarang kita punya CCTV nggak dipasangin wifi. Paksa aja Pak. Kalau nggak gunting Pak bilang Pak. Ini untuk keamanan kok, bukan buat Bali Tower kok. Itu juga bagian dari kewajiban Bali Tower pasang CCTV kan. Kalau dia bisa tarik kabel susah, kabel yang ada pasang dulu Pak. Untuk keamanan ini. Kemarin semua CCTV saringan nggak bisa dibuka, nggak bisa lihat semua. Apa juga tertarik teroris semua gitu, hilangin semua gitu, nggak bisa buka data gitu. Nggak bisa buka semua CCTV kita. Kacau kan kita. Padahal jalur utama loh, masa kita satu jalur utama aja nggak bisa beresin. Pak Kamal nanti tekan aja Pak, yang punya fiber optik. Nggak perlu kasih kita loh, tetap aset punya dia. Keterlaluan ini, udah CCTV kayak begitu gitu. Tahu nggak kata tentara sama polisi? Surabaya top CCTV, bisa diikutin semua. Nah saya tanya balik, Surabaya punya anggaran kotanya dibandingkan Kominfo DKI berapa sih? Sekarang saya tanya, perusahaan lebih tertarik pasang di Surabaya apa DKI semua fiber optik jaringan? Income-nya lebih besar Jakarta. CCTV udah dipasang, masa kita sampai hari ini nggak manfaat? Berarti ada yang nggak beres di kita nih Pak. Tekan. Polisi bilang Surabaya bisa di-trace semua CCTV-nya. Kita udah 3 tahun saya teriak CCTV. Saya udah teriak CCTV di Kominfo udah 3 tahun. Terus saya kata Pak Sugianta nggak mau ikutin, kan sama aja. Dari Pak Agus sebentar bergerak, dipindahin, dari Pak Is kan mulai lama. Saya udah merasa ada apa di Kominfo gitu. Ini urusan nasional loh di CCTV ini. Masa nggak bisa beres? Semua punya, infrastruktur punya. Panggil aja mereka, lu mau kasih nggak? Mau nyambung nggak? Kamu mau cabut izin lu semua? Lu nggak bener, bisa kan ngomong gitu? Saya mau segera nih, bulan ini langsung nyambung. Udah ada semua barangnya kok. Di CCTV dipasang itu semua ada fiber optik, cuma bukan punya dia gitu Pak. Ya paksa pasangin, nggak usah sewa. Ini untuk kepentingan umum. Kalau anda nggak mau kita gunting semua punya, nggak usah dagang di sini. Kalau dia tadi dagang gimana? Kita ambil alih. Kita ada BUMD ini Pak, ekonomi. Tujuannya itu kalau pengusaha nekan kita, saya makan bisnis Anda. Sama kayak Transjakarta. Kalau dari dulu Transjakarta kuasai semua rute, nggak mungkin kita didikte oleh mobil-mobil bus jelek. Nggak usah survei, temper rute, nggak mau.
Suruh beli bus nggak mau. Nggak ngerti saya. Apa disogok operator? Saya jadi gubernur ada 5 kali ngemis sama Jepang, Hino, supaya bangun bus di sini lucu nggak? Saya ngundang dia datang, tolong ya. Dia sampai, oke, saya investasi lagi di Kerawang, 2000 bus setahun. Satu pihak menguntungkan investasi, saya pasti beli. Gak dibeli juga. Waduh, alasan itu, alasan ini, nggak ada alasan. Itu gunanya BUMD. Itu gunanya ada Jakkom kita gitu loh. Kalau mereka macam-macam, kita makan semua bangsa-bangsa mereka semua. Diguntingin. Ini Jakkom cuma apa? Minta komisi doang. Komisi masak doang. Dikasih konsesi. Kenapa kan? Kita bisa nggak Jakkom pasangin semua fiber satu Jakarta, kita yang main bisnis ini? Bisa dong. Cuma berapa triliun? Kita bisa. Bisa nggak go public? Nah, tolong diundang lagi ya Pak Tito ya, Pak Mawandi, tolong undang lagi. Bursa Efek Indonesia itu. Undang. Saya mau go public aja, yang infrastruktur kita mau go public aja udah. Kita jual aja obligasi. Saya yakin orang Jakarta beli. Saya tanya sama perusahaan-perusahaan asuransi, semua langsung mau beli. Terutama yang pemerintah. Coba boleh beli maksimum 40%. Kenapa mau beli? Aman. Punya DKI kok. Infrastruktur. Kita bisa dapetin duit banyak loh. Jadi sekarang pikiran aja. Kita bisa mulai jual obligasi buat Pemda DKI nih Pak. Langsung bikin insenerator, bikin apa. Nggak usah lagi suruh swasta. Tuh, dia mau langsung bikin infrastruktur fiber optik bisa langsung kita pasang. Ini bayar. LRT bisa semua. Mau publik aja. Kita coba cari dana, kita tes. Jadi apa yang susah gitu? Yang susah menjelang pemilihan nih, kayaknya banyak yang takut jadi gubernur. Repot. Gitu. Ya kan? Tadi udah tentara Kostrad bilang, Bapak harus pakai baju anti peluru nih. Gubernur nih. Enggak ah, gue bilang ngapain? Ngapain gue bilang? Harus pakai. Dia dapat todong lucu nih, todong Kapolda. Malu dia. Bawa pistol nih sekarang nih, Pak Kapolda nih. Iya. Oh ya situasi bawa pistol dong. Asa gua nggak dikasih. Oh ya langsung pakai tas, langsung kasih satu. Rasanya begitu, bagus juga. Beli yang banyak loh, aja kita beli yang banyak dari hibah ke kita katanya. Langsung kasih. Ya ini nggak, ini saya bilang situasi ini harus kita betul-betul kerjanya bener lah sekarang. Ya terus lanjut. Pak, TV Bali Kota Pak banyak yang kritik Pak karena kurang aktual. Aduh, bukan hanya kurang itulah. Makanya saya bilang, saya curiga kita yang supply atau berita satu yang mainin kita. Kita lihat ya. Kita lihat nih contoh ya. Ini kan bukan saya takut persaingan, tapi nggak fair. Kita juga nggak mau ganti alat. Pertama kita dirayu terus supaya masuk berita satu. Lalu kita ikut. Kita kirim yang suara nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar itu. Susah dengar itu Pak. Supaya kita kirim mutu yang jelek. Udah dipegang berita satu putarnya itu aja. Dia nggak mau ganti loh. Nggak mau update. Itu harus dipelototin dong. Lalu dia tawarin Ridwan Kamil yang Bandung. Ridwan Kamil punya tiap hari update yang baru, suaranya bagus, pengambilannya bagus, langsung pada duluan kita nih bandingin. Kenapa tuh enggak? Itu Lipo Group tuh pengen Ridwan Kamil jadi gubernur di sini. Kalau Ahok jadi gubernur repot gitu loh. Nah kalau kayak begitu ya kamu langsung cabut aja kontraknya. Makanya itu Kominfo juga sekongkol kali di dalam gitu loh. Ya kan duit nggak usah, kita apa di YouTube yang suaranya yang bagus. Anak muda sekarang tuh nggak nonton TV. Cabut, kalau dia udah nggak seimbang cabut, ini nggak ada kita. Lu sendiri aja jalan. Kita nggak usah. Kita langsung bilang itu berita satu nggak betul, cabut aja. Anak sekarang tuh, anak saya perempuan saya tuh hampir nggak nonton TV, nontonnya YouTube. Ya betul. Anak sekarang begitu. Ada YouTube deh.
Anak yang kecil main game pun itu wifi tau nggak? Saya pasang sendiri udah. Yang punya DK itu nggak bisa jalan. Anak kecil bisa marah-marah anak saya. Pasang sendiri udah gitu. Yang lebih canggih, lebih kenceng. Anak sekarang enak kan, nggak usah main ke rumah teman, main game ya antar rumah aja. Teriak aja. Semua sepupunya satu linknya main perang-perangan dia. Wifi canggih. Itu ada anak sekarang kalau nginep ke rumah siapa? Pertanyaan pertama betul nggak? Bukan ada selimut nggak? Enggak, ada wifi nggak? Anak sekarang udah berubah, dia nggak peduli itu ada wifi nggak? Ada wifi bisa order semua. Kalau zaman kita paling takut ada makanan nggak ya? Mesti bawa beras nggak ya? Kalau ke rumah saudara kan mesti bawa makanan nggak ya? Orang tua kita mesti gitu kan? Bawain bekal, makanan, takut beli susu apa susah. Nah sekarang mana ada cerita itu? Order. Lebih pintar dia order semua. Nah ini ya, ini beresin nih Pak, saya minta 1-2 bulan ini selesai Pak wifi itu.